Di saat kamu bisa menjelaskan kepada calon pembeli bahwa jika mereka tidak mengambil jasa kamu saat ini atau produk ini yang kamu tawarkan kepada mereka, maka akan terjadi hal ini, dan hal ini. Hello Optimis People, saya Wayne, selamat datang di channel saya, Sukses Jualan. Jika kamu sebagai seorang pemilik bisnis atau pemilik usaha UMKM, usaha mikro, kecil, ataupun menengah, atau bagi kamu sebagai seorang tenaga pemasaran atau sales, pasti harus tetap melakukan penjualan. Harus tetap melakukan sales agar bisnis tetap terjaga, agar penjualan tetap berlangsung di tengah krisis pandemik ini. Namun akan ada banyak rejection atau penolakan yang terjadi oleh karena situasi saat ini sedang berbeda. Kita sedang menghadapi krisis, pandemi, resesi, di mana ekonomi semakin turun di semua industri, sehingga situasi penjualan pun sekarang menjadi berbeda. Contohnya, calon pembeli akan menyampaikan bahwa saya akan beli produk Anda, saya akan beli atau mengambil jasa Anda setelah pandemi ini berakhir. Sebelum situasi pandemi ini terjadi, kamu pasti memiliki strategi, memiliki metode khusus yang kamu gunakan saat bertemu dengan calon pembeli, dan kamu sering menggunakan yang namanya inspirasi, cerita inspirasi, di mana orang akan tergiur ataupun calon pembeli akan melihat bahwa dengan mengambil jasa kamu yang kamu tawarkan atau membeli yang produk yang kamu tawarkan itu dapat membuat mereka dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi kamu sering menggunakan metode inspirational driven untuk memberikan penawaran terhadap calon pembeli. Namun saat ini menjadi berbeda. Yang awalnya kamu menggunakan inspirational method atau metode menginspirasi seseorang dengan produk ataupun jasa yang kamu tawarkan, namun sekarang berubah menjadi yang disebutkan dengan pain driven. Apa yang saya maksudkan dengan pain driven ini? Atau sesuatu yang seakan-akan menyakitkan di situasi ini, yang akan memberikan suatu pelajaran atau dampak yang positif bagi calon pembeli. Inilah perubahan yang akan kita lakukan. Nah, apa yang saya maksudkan dengan hal tersebut? Dan pada saat ini jika kamu bertemu dengan calon pembeli dan menawarkan mereka sesuatu yang luar biasa, janji-janji bahwa ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik, benda ini akan memiliki nilai yang sangat baik, tidak akan ada orang yang percaya, tidak akan ada orang yang melihat bahwa itu adalah hal yang penting untuk mereka beli saat ini. Kenapa? Karena saat ini orang-orang hanya akan berpikir bagaimana bisa survive, bagaimana bisa bertahan dalam bisnisnya, bertahan dalam pekerjaannya, bertahan dalam mencari nafkah setiap hari. Jadi mereka tidak akan fokus kepada nilai dari suatu benda atau produk ataupun jasa yang kamu akan tawarkan, bahwa jasa ini yang akan kamu tawarkan atau produk ini akan mempunyai nilai yang sangat penting, nilai yang sangat luar biasa, akan sangat berfungsi baik, akan sangat membantu orang-orang ini. Tidak, itu tidak akan dilihat oleh calon pembeli saat ini. Karena saat ini semua sedang mengalami krisis. Sebaiknya yang kamu lakukan adalah memutar pola penawaran tersebut. Di saat kamu bisa menjelaskan kepada calon pembeli bahwa jika mereka tidak mengambil jasa kamu saat ini atau produk ini yang kamu tawarkan kepada mereka, maka akan terjadi hal ini, dan hal ini. Jadi buatlah suatu gambaran untuk mempersiapkan calon pembeli bahwa jika mereka purchase atau saat mereka membeli atau mengambil jasa kamu, ini akan berguna untuk nantinya, untuk bisa mengatasi masalah yang ada saat ini. Jadi bukan kamu menawarkan nilainya bahwa ini akan sangat bagus untuk estetika, ini akan sangat bagus untuk fungsinya, tapi buatlah calon pembeli memahami bahwa jika mereka tidak membeli ini, mereka akan mengalami kesulitan. Akan terjadi seperti ini. Jadi mereka harus mempersiapkan dari sekarang. Saya akan memberikan contoh flow ataupun pola penawaran di saat krisis ini. Misalkan, kamu bertanya kepada calon pembeli dari hati ke hati, apa yang akan terjadi dengan virus ini, situasi ini. Kira-kira pandemi ini akan sampai kapan? Dan apa dampaknya? Mungkin calon pembeli kamu akan sampaikan, ini mungkin sampai bulan Juli, bulan Agustus, tapi tidak ada kepastian sampai kapan. Oleh karena itu, kamu lanjutkan dengan follow up question, pertanyaan selanjutnya. Bapak, Ibu, bagaimana kalau pandemi ini tidak akan berakhir di dalam tahun ini? Buatkan calon pembeli kamu itu berpikir
berpikir kalau mereka tidak mengambil jasa kamu, tidak mengambil produk kamu dari sekarang, suatu saat mereka membutuhkan produk tersebut, nilainya telah naik, harganya telah naik, atau saat kita berbicara mengenai jasa, misalkan kamu menawarkan suatu software bisnis, software yang membantu mereka dalam melakukan kalkulasi, apapun itu. Saat mereka menolak penawaran yang kamu tawarkan saat ini, kamu tanya kepada mereka, Bapak atau Ibu, jika pandemi ini kita tidak tahu kapan titik akhirnya, kapan akan berakhir, kapan vaksinnya akan keluar, dan usaha bisnis atau usaha Bapak atau Ibu semakin menurun, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan kalau tidak mengambil keputusan dari sekarang untuk mengambil jasa ini atau tidak? Buatlah mereka berpikir bahwa yang kalian bawa adalah nilainya, nilai jasa atau produk yang kalian tawarkan setelah beberapa saat ke depan ini akan sangat-sangat bisa digunakan dan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Atau saat kamu menawarkan jasa kepada calon pembeli, kamu bisa menggunakan pertanyaan ini. Jika situasi pandemi ini semakin parah, apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan dengan usaha Bapak dan Ibu? Apakah akan diam begitu saja? Atau apakah usaha selama bertahun-tahun ini oleh karena situasi krisis pandemi ini dan kita tidak melakukan sebuah perubahan, mengambil jasa yang kalian tawarkan itu, kira-kira apa yang akan terjadi dengan bisnis Bapak Ibu? Atau kamu bisa membuat pola pertanyaan seperti ini. Jika Bapak dan Ibu melihat situasi ini semakin parah, apa plan, apa perencanaan yang Bapak atau Ibu akan lakukan terhadap usaha Bapak dan Ibu? Jika permasalahan ini bisa diatasi sekarang, mengapa menunda sampai nanti, sampai situasi semakin parah? Saat situasi semakin parah dan terlambat, maka mungkin bisnis yang Bapak Ibu punya selama ini akan berakhir pada saat Bapak dan Ibu tidak persiapkan dari sekarang. Setelah kamu mengajukan pertanyaan tersebut kepada calon pembeli, tinggalkan seperti itu. Tidak perlu untuk memaksakan. Biarkan calon pembeli itu yang akan memikirkan, yang akan datang kepada konklusi atau kesimpulan terakhir. Apakah mereka optimistik untuk membeli atau pesimis, tidak akan mengambil atau membeli produk yang kamu tawarkan atau jasa yang kamu tawarkan. Mungkin calon pembeli akan merespon seperti ini. Oke, kalau begitu saya coba akan beli saat sudah kembali ke situasi yang normal. Kamu juga bisa langsung merespon dengan memberikan pertanyaan selanjutnya seperti ini. Menurut Bapak atau Ibu, seperti apakah normal itu? Seperti apakah kembali ke situasi normal? Karena saat ini memang tidak akan ada situasi normal lagi. Tidak akan menjadi sama seperti sebelumnya. Apakah job akan kembali seperti sebelumnya, orang-orang yang mencari pekerjaan? Apakah bisnis akan kembali seperti sebelumnya? Apakah metode penjualan akan kembali ke sebelumnya? Apakah juga bisa mengurangi hutang, pinjaman, kembali ke sebelumnya? Biarkan calon pembeli kamu itu berpikir. Kalau mereka melihat bahwa produk kamu itu dapat mengatasi permasalahan mereka ke depannya, pasti mereka akan langsung mengambil tindakan saat itu juga. Disinilah kamu dibutuhkan untuk mengedukasi dan juga memberikan informasi yang tepat bagi calon pembeli kamu, agar calon pembeli kamu tidak menunda dan menunda lagi. Baiklah, semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kamu sebagai seorang tenaga pemasar atau sebagai seorang sales yang pastinya akan membantu kamu untuk melihat pola-pola penjualan yang baru, flow ataupun cara metode penjualan yang baru yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang semua dalam keadaan sulit, dalam keadaan krisis, namun kamu harus tetap menjual. Sehingga metode ini wajib untuk kamu gunakan. Jangan patah semangat. Saya harap semua kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, kamu dapat membuat sebuah pola penjualan yang baru yang bisa menyesuaikan dalam situasi yang sulit ini dan saat memasuki situasi new normal. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton video ini di dalam channel saya ini, saya ingin kamu sekarang juga untuk subscribe di bawah ini dan bagikan sebanyak mungkin ke teman-teman kamu. Karena pastinya informasi seperti ini akan sangat bermanfaat bagi kamu dan teman-teman kamu untuk bisa berhasil dan juga sukses dalam melakukan penjualan di saat yang sulit seperti ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi di bawah ini agar setiap kali saya mengupload video, tentunya setiap hari Selasa dan Kamis, kamu akan selalu mendapatkan notifikasinya dan akan menonton video-video yang bermanfaat lainnya. So I will see you all again next time and